Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a sunnatah, amma ba'du. Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus musalla Baitur Rahim, kemudian semua kita yang hadir, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an Allah membuat aturan kepada kita. Memang bukan hanya aturan terhadap manusia, terhadap alam semesta ini memang Allah yang mengatur. Yudabbirul amra minas sama'i wal ardh. Semua apa yang ada di langit dan di bumi ini mengatur sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan-urusan yang sifatnya duniawi, ukhrawi, begitu juga terkait dengan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang di dalam Al-Qur'an yang harus kita utamakan. Kata Allah, misalkan di surah Al-Baqarah ayat 148, di situ berbicara kebaikan. Kalau berbicara kebaikan, selalu perintah Allah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau kita seolah-olah menyaingi dia, tapi sebenarnya bukan bersaing. Ada orang yang rajin ke masjid, lalu kita imbangi rajinnya ke masjid. Ada orang yang rajin puasa, lalu kita imbangi, kita juga berpuasa. Ada orang yang rajin mengaji, lalu kita juga rajin mengaji. Sehingga sepintas lalu, oh ini mau nyaingi, tidak. Tapi yang Al-Quran sebutkan, urusan kebaikan itu adalah berlomba-lomba. Semua diperbolehkan, semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, urusan tobat. Kalau urusan baik kebaikan berlomba-lomba, urusan tobat Allah perintahkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133, yaitu buru-burulah segera. Jadi kalau urusan tobat jangan dilambatkan. Kalau salahnya kepada manusia, bulan depan aja lah minta maaf, kan orang kan ada gitu, sekaligus nanti jumpa di sana aja lah minta maaf, padahal nelpon bisa gitu kan. Oke, kalau bulan depan umur masih sampai, kalau tidak kan kita belum minta maaf. Jadi urusan kesalahan, urusan dosa cepat minta ampun, buru-buru dia. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalimat sari itu cepat-cepat. Kalau kita merasa bersalah kepada Allah, berdosa kepada Allah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah, jangan tunda-tunda. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, kata Nabi. Kenapa tak boleh ditunda-tunda salah? Karena maut itu datangnya tiba-tiba, tidak permisi dia. Yang ketiga, urusan taat itu ada di dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah, maka larilah sekencang-kencangnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ke depan perbuatan itu yang bentuknya mentaati Allah, kita jangan melambat-lambatkan diri, jangan menunda-nunda, cepat saja, laju saja. Karena kalimatnya itu firar itu lari sekencang-kencangnya. Maksudnya asal ada sisi positif yang di sana, nilai ketaatan kepada Allah, jangan buang, jangan tidak ambil. Kenapa? Karena begitulah Allah mengajarkan lewat Al-Quran. Fafirru ilallah, lari sekencang-kencangnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urusan salat, ini ada di surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah,
Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, kalimatnya dalam sholat itu sa'a, fas'au. Sa'a itu berusaha melakukannya segera, ada usaha. Kalau jauh jalannya, persiapkan diri dari jauhnya waktu, itu diusahakan. Maka kita melihat bagaimana semangatnya orang-orang misalkan beribadah umroh. Itu kan semua jamaah itu hotelnya dekat dengan, tapi persiapannya luar biasa. Jauh sebelum masuk waktu mereka akan datang. Di perintah Allah itu pas'au, segera. Kemudian yang kelima berkaitan dengan rizki, urusan rizki. Di surah Al-Mulk ayat yang ke-15, famsu fi manakibiha, berjalan, masya itu berjalan kalimatnya. Jadi saya perbandingkan terkait semua urusan kebaikan, urusan dosa, urusan ketaatan, urusan sholat, ini perintahnya nih dekat-dekat nih, segeralah, cepatlah, jangan tunda-tunda, berlomba-lombalah. Tapi ketika urusan dunia, urusan rezeki, bahasa Allah justru berjalan saja, santai saja. Kenapa? Satu, bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Yang kedua, kalau itu memang rezeki kita akan sampai ke kita. Dan kita kan tak pernah mengambil rezeki orang lain, tak pernah. Mana yang milik kita yang sampai kepada kita. Tapi tetap ingat koridor syariah. Ada jalan syariahnya. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan urusan rezeki tenang. Ternyata di ayat lain Allah katakan utamakan akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, dan tuntutlah, capailah apa yang telah Allah berikan kepadamu, bahagian akhirat. Tapi kalimat berikutnya, jangan engkau pernah lupakan bahagianmu terhadap dunia. Sesibuk-sibuknya pun kita dengan akhirat, maka dunia tak boleh kita tinggalkan, dunia tak boleh kita lepaskan. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia, ada kebutuhan dunianya. Dengan berharap dapat dunia inilah yang membawa kita ke kehidupan akhirat. Makanya kata para ulama, orang yang hebat itu bukan orang yang cinta akhirat lalu meninggalkan dunianya, atau dibalikkan mengejar dunia lalu lupa akhirat. Tidak. Orang yang hebat itu beriringan, perjalanan walaupun dia harus lebih mengutamakan akhirat, tapi berbarengan. Itulah doa kita, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang dianjurkan dibaca dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad. Kata Nabi, setiap kalian lewat rukun Yamani, Hajarul Aswad, fakulu, maka bacalah Rabbana atina. Kenapa? Karena di situ dari zaman dulu sampai sekarang ada ribuan malaikat di situ duduk mengaminkan setiap doa orang yang membaca Rabbana atina itu. Maka doa dalam kita umroh itu kan ada kalimat lan tabur, bahwa orang yang pergi haji, pergi umroh itu tak akan menyusahkan dia, tak akan umroh itu membuat dia miskin, tak akan haji itu membuat dia melarat. Mana ada orang kita lihat pulang haji, pulang umroh jatuh miskin? Tidak ada, justru semakin kaya yang ada. Kenapa? Dia berdoa, datangkan dunia, berikan akhirat. Memang konsepnya seperti itu. Dunia yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, maka itu boleh. Maka diperintahkan kaya. Dengan kaya itu kita bisa berinfak ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali, rezeki yang tidak engkau dapati hari ini masih bisa engkau cari esok hari.
Tapi umur yang hari ini tidak engkau habiskan, tidak engkau isi dia dengan kebaikan, maka itu akan engkau pertanggungjawabkan di akhirat dan tak mungkin kembali lagi. Hari ini Pak, kelihatan aja sama, kelihatannya semalam hari Rabu kita lalui subuh, pagi, siang, makan siang, sore, sholat asar, maghrib. Kan hari ini begitu juga. Apakah hari kemarin hari ini? Bukan. Apakah hari besok seperti hari ini? Walaupun kelihatan mirip, tidak sama dia. Makanya kata Nabi Ibrahim, Allahumma haza khalqun jadid. Ya Allah, pagi ini adalah makhlukmu yang baru. Pagi kemarin beda dengan pagi tadi itu, beda. Walau sama, menjelang subuh, dingin, rintik-rintik, hujan kondisinya, tapi bukan sama. Faftahu alayya bita'atika, buka pagi ini agar aku bisa taat kepadamu ya Allah. Nah, yang kalimat yang saya garis bawah itu khalqun jadid, bahwa hari-hari yang kita lalui itu berbeda, makhluk yang baru. Nah, rezeki yang tak kita dapat di hari ini, besok masih bisa kita cari dia. Karena ada orang sekali bekerja cukup untuk seminggu, sekali bekerja cukup untuk sebulan, ada sekali bekerja cukup untuk setahun, ada sekali bekerja cukup untuk seumur hidup. Bekerja itu Pak, sekali bekerja cukup untuk seumur hidup. Ada orang tiap hari bekerja, untuk hari itu pun tak cukup ya kan. Itulah dunia. Rezeki yang tak kita dapat di hari ini bisa besok, tapi hari ini kalau tak kita isi kebaikan, maka dia akan sia-sia dan sedihnya kita tak akan bisa mengulanginya. Walaupun kita menyangka besok saya buat lagi lah menggantikan kemarin, itu berbeda. Maka kata para ulama, waktuka umruka, waktu itu adalah umur. Jadi waktu kita di mana umur kita, yang detik-detik kita lewatilah, dan itu sangat mahal harganya kata para ulama. Bahkan yang akan dipertanyakan kelak di akhirat adalah tentang umur kita, kemana kita habiskan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala, urusan kebaikan berlomba-lombalah, wastabiqul khairat. Urusan salah tobat maka berburu-buru, jangan tunda-tunda. Urusan taat berlari sekencang-kencangnya mencari rahmat Allah. Urusan sholat segerakan, dan urusan rezeki tenang saja, karena tak pernah bertukar rezeki kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.